Halo teman-teman investor, di video kali ini kita akan membahas salah satu saham yang ada di watchlist kami, yang dimana saham ini pernah kita spill di akhir tahun kemarin ya. Videonya, thumbnailnya seperti ini. Jadi di video tersebut kita spill 5 saham yang masuk dalam watchlist kami, salah satunya akan kita bahas di video kali ini. 5 saham tersebut sebenarnya sudah terangkum di dalam ebook watchlist yang bisa teman-teman download secara gratis. Jika teman-teman ingin mendownload ebooknya, silahkan masuk melalui link di dalam deskripsi di video ini ya, atau dalam komen pin. Di situ teman-teman bisa mendownload ebooknya. Oke, di video kali ini kita akan membahas saham Pembangunan Jaya Ancol atau saham dengan kode emiten PJAA ya. Dan sekali lagi ya, PJAA ini menjadi salah satu saham yang ada di watchlist kami. Kita lihat dulu pergerakan harga saham PJAA dalam jangka panjangnya, yang dimana kalau kita merefresh ya, atau kita merefer sebelum pandemi tahun 2020, harga saham PJAA cukup menarik, dimana harga saham PJAA di tahun 2019 atau sebelum COVID itu menyentuh level harga 1.400. Kemudian sebelumnya lagi pernah menyentuh harga 2.000 atau bahkan ke 2.600 ya. Jadi kalau misalkan kita melihat secara histori dibandingkan dengan harga sekarang, masih ada potensi kenaikan yang cukup oke. Saat video ini diambil, harga saham PJAA ditutup di harga 960. Nah, ini adalah harga saham harga saham PJAA secara jangka pendeknya, di mana kalau kita merefer dari tahun 2023, harga sahamnya sebenarnya sudah naik ya dari level sekitar 700-an ya, mungkin di sini 700-an, sampai akhirnya di awal 2024 harga saham PJAA ditutup di harga 960, yang menurut saya saat ini ya harga saham PJAA sedang masuk dalam konsolidasi ya, alias ya ini belum kemana-mana ya, bisa naik bisa turun. Nah, kita akan lihat apakah ada potensi harga sahamnya bisa naik paling tidak ke 1.400 atau bahkan ke 2.000. Kita lihat secara fundamentalnya ya. Kita bicara dulu mengenai kepemilikan saham PJAA. PJAA sendiri 72% kepemilikannya dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi PJAA ini adalah perusahaan BUMD ya, badan usaha milik daerah, yaitu Pemprov DKI Jakarta. Kemudian 18%-nya dimiliki oleh PT Pembangunan Jaya, dan masyarakat hanya memiliki sekitar 10%. PJAA sendiri memiliki 4 entitas anak, yaitu Taman Impian Jaya Ancol, kemudian Jaya Ancol, Sarana Tirta Utama, dan Seabreeze Indonesia, yang dimana untuk Taman Impian Jaya Ancol dan Jaya Ancol sendiri ini juga memiliki atau bisnis turunannya adalah Taman Impian, kemudian Genggam Anugerah Lumbung Kuliner ya, dan juga Jaya Ancol Pratama Tol. Sekarang kita lihat milestone atau perjalanan perusahaan PJAA dari berdiri sampai IPO ya. Jadi Jaya Ancol sendiri mulai berdiri tahun 1960. Waktu itu baru diputuskan melalui keputusan Presiden tentang pembentukan Panitia Perencana Pembangunan Ancol ya, dipimpin oleh Menteri Keuangan. Masuk tahun 1966 baru diserahkan ke Pemda DKI Jakarta, dan tahun 92 baru dibentuk badan hukum sendiri, yaitu PT Pembangunan Jaya Ancol ya. Jadi dijadikan PT Pembangunan Jaya Ancol tahun 92. Sampai akhirnya tahun 2004 PT Pembangunan Jaya Ancol ini melakukan IPO. Nah, sekarang kita lihat segmen usaha dari PJAA itu sendiri. Jadi di awal tadi kita sempat melihat beberapa entitas anak perusahaannya, dan dari semua entitas perusahaan tersebut bisa disimpulkan bahwa segmen usaha Ancol ini ada 5 segmen ya, yaitu properti, tourism, resort, dan juga MICE. Nah, dari 5 segmen tersebut bisa kita lihat di dalam laporan keuangannya, di mana pendapatan usaha terbesar itu adalah ya dari tourism ya, menurut saya dari tourism, di mana kalau kita lihat dari total omset PT Pembangunan Jaya Ancol atau PJAA ini per September 2023, pendapatan terbesar adalah dari pendapatan tiket.
Baik itu tiket wahana wisata yang tersupport atau terkontribusi dari Dufan-nya ya, salah satunya dari Dufan, kemudian di pintu gerbangnya ya. Jadi bagi teman-teman yang masuk ke Ancol, masuk ke pintu gerbang utama pastinya membayar tiket. Nah, itu ternyata menjadi penopang pendapatan PJA ya, bahkan penopang kedua. Kemudian pendapatan terbesar ketiga yaitu dari penyewaan kios, lahan, dan gedung. Ya, dan mengenai restoran, kamar, dan lain-lainnya itu menyumbangkan kira-kira sedikit ya. Jadi bisa dikatakan bahwa penyumbang kontribusi pendapatan dari PJA adalah dari pendapatan tiket, yang dimana kita bicara mengenai jumlah pengunjung. Makin besar jumlah pengunjung yang masuk ke Ancol, maka makin besar pula potensi revenue yang akan didapatkan oleh PJAA. Dan ini adalah kinerja operasional PJAA yang tercerminkan dari berapa banyak kunjungan wisatawan yang masuk ke PJAA ini. Dimulai dari pintu gerbang utama Ancol, di mana sampai posisi November 2023 sudah ada 9,8 juta pengunjung. Ya, ini juga angkanya sudah jauh lebih tinggi saat pandemi COVID, tapi memang belum seperti sebelum pandemi. Kemudian pengunjung terbesar kedua adalah di Dufan atau dunia fantasi, di mana posisi November 2023 sudah ada sekitar 2 juta pengunjung. Ya, ada Ocean Dream Samudra yang mengunjungi sekitar 1,2 juta pengunjung dan SeaWorld Ancol sekitar 1,1 juta pengunjung. Atlantis Water Adventure ada 554.000 pengunjung sampai dengan November 2023. Dan sekali lagi ini adalah data pengunjung sampai dengan posisi November 2023. Bagaimana dengan akhir tahun? Ya, kita bicara mengenai libur Natal dan Tahun Baru di bulan Desember 2023. Pastinya itu adalah peak seasonnya untuk bisnis-bisnis seperti PJA ini ya. Kalau kita lihat berita di dimanapun juga ya, kita bisa searching di Google, kita akan lihat bahwa Ancol sendiri itu biasanya akan terjadi peak season di bulan Desembernya ya. Contohnya misalkan di berita ini, bidik 600.000 kunjungan selama libur Nataru. Kemudian kalau kita lihat tanggal 24 Desembernya alias malam Natalnya ya, pengunjung Ancol ini sudah tembus 89.000 orang hari ini, alias satu hari di saat libur Natal itu ternyata pengunjungnya menembus 89.000 ya. Jadi sangat besar dan bisa kita pastikan atau bisa kita simpulkan bahwa kinerja PJA untuk full year 2023 kemungkinan besar akan sangat bagus. Nah, sekarang kita masuk ke kinerja operasional PJAA posisi September 2023 ya. Kita langsung masuk ke kinerjanya saja, untuk neracanya tidak kita bahas ya, akan terlalu panjang. Jadi kita langsung masuk ke laporan laba rugi perusahaan. Kita lihat dulu dari pendapatan usaha, di mana tahun 2023 posisi September naik 43% dari 630 miliar menjadi 902 miliar rupiah. Laba brutonya pun juga naik 43% dari 343 miliar menjadi 491 miliar rupiah. Dan laba bersihnya naik 131% dari 74 miliar rupiah menjadi 170 miliar rupiah. Tentu saja ini kenaikan yang sangat bagus dari sisi kinerja perusahaan ya. Dan bagi saya sendiri, ketika kinerja perusahaan ini bagus, ada growth, bahkan growth-nya ini sangat eksponensial ya, sangat bagus di atas 100%, saya optimis harga sahamnya pun akan mengikuti. Nah, sekarang kita lihat pendapatan maupun laba bersih PJAA dalam jangka panjangnya ya. Tahun 2023 kita prediksi bahwa laba atau pendapatan ya, kita bicara mengenai pendapatan dulu, kita proyeksikan naik sekitar 25% ya. Ini adalah target atau proyeksi yang konservatif, karena kalau kita lihat di posisi September 2023 tadi, kenaikan pendapatannya sekitar 43% ya. Jadi sangat wajar atau sangat masuk akal jika kita proyeksikan naik 25%. Dan ternyata naik 25% untuk posisi 2023 ini belum seperti sebelum pandemi ya. Karena sebelum pandemi pendapatannya mencapai sekitar 1,3 atau 1,2 triliun ya. Dimana di range 1,2 triliun inilah harga sahamnya mencapai level tertingginya sampai ke 2.600-an.
Kalau kita lihat laba bersih, kita proyeksikan tahun 2023 laba bersihnya kurang lebih akan naik sekitar 50%, itu proyeksi kami. 50% sekali lagi itu proyeksi yang masuk akal karena posisi September kenaikannya sudah 131%. Dan jika memang skenario ini berjalan dengan lancar atau dengan sesuai dengan prediksi kami, maka labanya akan menyentuh 231 miliar, di mana laba bersih ini itu sudah sama dengan sebelum pandemi ya. Dan sebelum pandemi tadi di awal kita sudah lihat ya, harga sahamnya pernah menyentuh ke level 1.400, 2.000 bahkan 2.600. Lalu bagaimana dengan valuasinya? Di harga sekarang 960 menunjukkan level PBV 0,9 kali. Ya, dengan ROE yang menurut saya cukup bagus ya, 13,8%. Di mana ROE ini juga ROE yang sudah lebih tinggi dibandingkan saat sebelum pandemi kemarin. Yang dimana saat itu harga sahamnya sekali lagi menyentuh level sekitar 1.400, 2.000 bahkan 2.600 ya. Jadi menurut saya untuk level PBV saat ini masih kategori under value. Harga 960 menunjukkan level PBV 0,9 kali dengan PI rasio 6 kali. Dimana kalau kita melihat histori waktu harga sahamnya menyentuh level 2000 saat itu PI rasionya sekitar 12 kali. Jadi untuk saya sendiri menyimpulkan bahwa harga saham PJA masih bisa melanjutkan kenaikannya ya, dengan catatan growth-nya masih terus terjaga, growth kinerjanya masih terus terjaga. Oke, itu tadi mengenai gambaran saham PJA ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Pasif Income.